berbeda sama sekali. Kenapa? Karena dia seumpama Raja Wali. Beda. Sebab Anda dan saya hanya ingin sepanjang beberapa menit ini untuk meyakinkan saudara, mbok dicintai firman Tuhan. Engkau boleh tidak punya apa-apa. Maaf. Engkau boleh miskin, bangkrut. Engkau boleh bodoh, tidak punya ilmu. Tapi engkau dan saya tidak bisa melepaskan ini. Sebab Anda dan saya harus mengerti akan rahasia ini. Kata menanti-nantikan artinya habisin. Semua ego, semua pendapat pribadimu anakku. Habisin. Kalau belum habis, aku mau lebih lama lagi. Supaya kamu belajar lebih sabar lagi. Sampai habis semua egomu. Sampai habis semua keinginanmu. Habis semua rancangan dan planningmu. Schedule dan jadwalmu. Sampai habis semua. Baru aku datang. Kalau aku datang, aku sendiri. Aku tidak utus Gabriel, Mikael. Aku tidak utus salah satu dari kerubion yang ada di atas tabutku. Aku tidak mengutus salah satu serafim, pimpinan para malaikat. Aku, diriku sendiri yang datang kepadamu. Dan aku akan bekerja luar biasa. Haleluya. Kapan itu terjadi? Saat saya dan Anda dinilai sudah cukup menanti, cukup sabar, cukup menghabisin ego. Saudara, itu sebab ayat ini dalam sekali artinya dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 ini maknanya dalam sekali. Dan Tuhan ingin supaya setiap kita mempunyai satu keyakinan. Kalau aku bisa seumpama Raja Wali, aku perjalanannya naik terbang dengan kekuatan sayap. Aku jalannya bukan datar, tapi aku jalannya naik terbang. Katakan, perjalanan saya akan menjadi naik terbang tinggi. Bila saya terbukti menanti-nantikan Dia. Jadi keberhasilan, kesuksesan, kejayaan seseorang dari ini menanti-nantikan Tuhan. Kalau dia tidak lulus itu hal, dia tidak mendapat kekuatan baru. Dia tidak seumpama Raja Wali. Perjalanannya datar, bisa-bisa merosot, bisa-bisa meluncur. Tetapi kalau dia lulus yang di atas itu, perjalanannya adalah naik terbang tinggi. Amin. Itu berarti seperti saya tadi umpamakan, Raja Wali ini tidak mengepakkan sayap, jarang sekali dia, jarang. Tapi dia soaring. Soaring itu artinya dia cuma melayang, mempermainkan sudut daripada dia punya sayap saja. Cuma itu. Mempermainkan sudut dari kepalanya dia. Apakah kepalanya mendongak, kepalanya lurus, kepalanya ke bawah. Perjalanannya juga semacam itu. Saudara, sebab Anda dan saya kita harus menghabisin keakuan kita. Kadang-kadang kita kepingin sekali. Kadang-kadang kita nafsu banget untuk mendapat. Saudara, tapi Tuhan berkata pada kita, anakku belajar menanti-nantikan aku. Kamu mau ambil sendiri? Kamu mau kerja sendiri? Silakan. Tapi kalau kamu mau tunggu aku, ya kamu nantikan aku. Kalau kamu bisa tunggu aku, semuanya perjalananmu adalah naik terbang. Dan engkau memakai kendaraan tingkat tinggi. Amin. Cuma berlari, kamu tidak akan lesu. Cuma berjalan, enteng, kamu tidak akan capek. Saudara, karena kamu punya kebiasaan terbang tinggi. Kamu punya kebiasaan is soaring. It's your usual way in your lifestyle. You are not just running or even walking. No, you are soaring with us, with me. You are soaring and we together, we are soaring together. Kita melayang tinggi bersama. Saudara, tenaga tersimpan. Saudara, engkau mempunyai segala sesuatu yang efisien. Kenapa? Karena daratannya beda, levelnya beda.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan levelnya tinggi. Tempat Raja Wali melayang. Tapi orang yang mau berdaya sendiri, dia levelnya agak rendah. Di mana ada awan-awan sibi yang menjatuhkan pesawat-pesawat tersebut. Saudara, kenapa? Karena dia harus pakai tenaga sendiri. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara. Hari demi hari makin sulit hidup ini. Orang semakin mendekati kuasa black magic. Kuasa-kuasa setan, perdukunan, santet, segala macam. Saudara, orang mulai menceburkan dirinya, melibatkan dirinya dalam paranormal, di dalam parafisika dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga dalam alam. Tenaga-tenaga self-sugesti diri sendiri. Untuk bisa ditularkan pada orang. Orang akan nurut sama dia. Kenapa? Karena dia tahu orang ini tidak pernah bisa nurut sama dia. Orang ini saingannya yang berat. Dia bisa mencaplok aku. Enak aja. Awas kamu, tak bikin sama aku. Bukan kamu yang nyaplok aku yang nyaplok kamu. Sudah. Orang memakai cara-cara duniawi dan setani. Itu sebab anak-anak Tuhan katakan, saya harus menanti-nantikan Yesus. Supaya saya menjadi Raja Wali yang naik terbang tinggi. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Saingan dagang, wah nanti akan semakin hebat. Semakin hebat. Karena semua yang diterapkan, semua yang diplot, semua yang ditargetkan dan menjadi goal. Baik dari perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia maupun oleh pemerintah, maupun oleh kementerian-kementerian industri, perdagangan, keuangan dan lain sebagainya. Itu semua pada meleset. Saudara, prediksi mereka para ahli 2015 lebih jeblok. Tuh lihat, saya ini orang bodoh, orang awam rakyat jelata, tidak ngerti apa-apa. Ahli-ahlinya yang bingung. Keadaan seluruh dunia, apalagi Indonesia. Tahun ini berat. Itu sebab kalau Anda dan saya tidak memakai sayap Raja Wali. Kalau engkau tidak memakai cara ajaibmu. Kalau engkau tidak turun sendiri untuk menolong kepada hamba. Tuhan, hamba akan tergiles tahun ini. Hamba akan sulit dan hamba ada dalam masalah besar. Keribetan ageng pada tahun. Seperti Nehemia menuliskan. Mari kita akan buka Yakobus 5 ayat yang ke-7. Kalau saudara membaca judulnya apa saudara? Bersabar dalam penderitaan. Aduh Tuhan, masa saya harus bersabar dalam penderitaan? Berarti engkau mau kasih sama saya. Nah, nanti kita baca ya, Ini ada rahasia di sini. Kita akan baca dari judulnya ya. 1, 2. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara yang kekasih, saya kasih tahu. Ayat ini misterinya luar biasa. Ya, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oh Tuhan, kalau begini benar-benar capek deh. Berarti sampai engkau datang, aku harus sabar. Terus dapatnya kapan? Ya, orang banyak menafsirkan bahwa dia nggak mungkin bisa tahan ya, karena sampai Tuhan datang tuh sabarnya kayak apa? Terus dapatnya kapan? Karena Tuhan dalam kalimat kedua mengatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Amin. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi kesabaran itu bukan terus sampai Tuhan datang gak dapat-dapat. Tidak, dijelaskan Tuhan itu Allah yang bijaksana, bukan Allah yang tidak adil. Dijelaskannya demikian. 1 tahun itu ada 2 kali panen. Ya betul, ada 2 kali panen. Itu sebab
Kamu itu kalau sabar, ya berarti saben tahun kamu aku kasih hasil. Makanya sampai aku datang, sabarlah terus. Supaya setiap tahun kamu panennya tambah lama, tambah tahun, tambah banyak. Tetapi kamu sabar ini yang sampai aku datang. Jangan sampai kamu sugih. Jangan sampai kamu jaya. Jangan sampai kamu bisa bayar utang. Jangan sampai kamu bisa bangun rumah. Jangan sampai cita-citamu tercapai. Terus kamu tidak sabar. Kamu tidak setia. Oh, aku tidak inginkan itu terjadi padamu, anakku. Aku mau kamu setia dan sabar sampai aku datang. Karena saben tahun aku akan memberi panen yang tambah tahun, makin banyak panennya. Jadi saudara, kau jangan kecil hati membaca ayat ini Tuhan. Lah terus saya dapat apa kalau sampai Tuhan datang? Saya harus sabar. Itu berarti dalam kesabaran saya, ketekunan saudara, kita menerima terus. Belajar merendahkan diri kita sendiri. Belajar kita membuang, kita punya keinginan-keinginan, cita-cita kita. Belajar untuk kita taat kepada Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara tahun ini lebih dekat kepada Tuhan. Katakan tahun ini. Ya, taruh tangan saudara pada dada saudara. Tahun ini saya berkomitmen harus lebih dekat kepada Yesus. Supaya di tahun ini saya terlepas dari segala keadaan yang negatif, yang mengerikan, yang membahayakan. Demi nama Yesus, saya pastikan diri saya di hadirat Allah, lebih dekat kepadanya, melayang tinggi bagai Raja Wali. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Dengan doa sederhana ini, dengan pengertian sederhana yang saya sampaikan ini, engkau mendapatkan khasiat luar biasa di tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.